Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video aksi nyata saya tentang budaya positif, khususnya di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Morokomang. Silahkan menyaksikan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali di sekolah ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak, Ibu, dengan guru beserta staf tata usaha. Yang saya hormati juga Mbak Tia yang magang di SMP 3 Morokomang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak beberapa bulan terakhir ini. Jadi pada modul ini, yaitu modul 1.4, saya akan mendiseminasikan atau menyebarkan kembali pemahaman yang saya dapat. Jadi saya di sini hanya sekedar sharing saja, ya, bukan berarti saya bermaksud menggurui atau lebih pintar dari Bapak Ibu semua, karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah termasuk guru yang sangat luar biasa. Oke. Baik, bisa saya lanjutkan. Kita melihat dari kata-kata budaya positif, saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu semua. Mungkin terbesit kata apa dari kata atau dari kalimat budaya positif kira-kira? Di benaknya mungkin muncul apa dari budaya positif? Kebiasaan yang bernilai baik. Silakan. Terima kasih. Di dalam budaya positif ini, kalau menurut saya, dalam artian bisa diartikan yaitu kebiasaan yang bernilai baik. Contoh misalnya dalam budaya positif ini kita di dalam keseharian sekolah kita menerapkan moral-moral yang baik. Contoh misalnya kayak sopan santun, akhlak yang baik kepada teman, kepada dewan guru. Mungkin itu aja Pak Iwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Agus, bagus sekali. Ya, Bapak Lika tadi, silahkan Bapak Solikan. Ya, jadi begitulah budaya positif memang harus kita terapkan di sekolah. Apakah penting budaya positif? Ya, penting, sangat penting, ya. Oke, ada konsep inti yang kami pelajari itu di budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan semua ke-8 konsep inti budaya positif ini. Nah, betul kata Pak Agus tadi, di sekolah itu tujuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter siswa yang memiliki nilai-nilai positif, seperti misalkan datang tepat waktu, kemudian hormat kepada guru, saling menghargai teman, dan lain sebagainya, yang dilakukan secara sedikit-sedikit, lama-lama menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menjadi sebuah budaya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih itu pembelajaran dengan paradigma baru? Bapak Ibu pernah mendengar istilah pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Pernah mendengar? Oke.
Bapak Ibu, seperti apa itu pembelajaran yang berpusat pada murid? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan, Bapak Sulika. Ya. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu artinya siswanya yang lebih aktif, dimana seorang guru itu tidak hanya ceramah, kalau gurunya aja yang ceramah di depan itu berarti masih berpusat pada guru ya. Nah, kalau berpusat pada murid itu berarti muridnya lah yang aktif, yang lebih banyak mendominasi di dalam pembelajaran di kelas. Jadi gurunya hanya sebagai pembimbing. Ya, terima kasih Bu Haji Vita. Ya, benar sekali. Pembelajaran yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang dititik beratkan kepada aktivitas murid. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Nah, sesuai dengan yang sekarang digaungkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu tujuannya untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi mungkin ada yang siswanya yang suka menggambar, ada suka mendengarkan, ada yang suka gerak-gerak. Jadi semua siswa itu memiliki keunikannya masing-masing, tidak ada yang sama. Makanya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi ada beberapa aspek dalam profil belajar Pancasila yang ingin dicapai kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah kita mengharapkan murid kita mempunyai karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, mempunyai sikap bergotong royong, mempunyai sikap kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi semua profil pelajar Pancasila ini kita harapkan akan terwujud pada karakter siswa atau pada diri siswa. Nah, seringkali kita terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Biasanya kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya mereka tidak bisa dikontrol. Mereka hanya memberikan ruang atau memberikan izin kepada kita untuk dikontrol. Jadi misalkan begini, kita menyuruh siswa A untuk melakukan sesuatu. Nah, mereka akan melakukannya. Itu karena dia disuruh, dia mengizinkan kita menyuruh mereka, bukan karena misalkan ada dorongan dari dalam dirinya. Jadi itu termasuk daripada namanya motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalkan kita memberikan penghargaan kepada murid. Nah, kalau kita keseringan melakukan itu, maka dia kalau tidak dapat penghargaan, dia tidak akan melakukan sesuatu itu. Jadi dia beranggapan apa yang saya lakukan ini, apa yang akan saya dapatkan nanti. Jadi kalau kita terapkan seperti itu terus, akan menumbuhkan ketergantungan kepada siswa. Jadi kalau misalkan kita nggak ada penghargaan kepada dia, tidak kasih apa-apa, dia mungkin akan tidak melakukan apa yang nilai-nilai yang kita minta. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kalau ini saya sering melakukan seperti ini. Misalkan saya menyuruh kepada siswa, kemudian kamu ini terlambat terus, coba kasihan nih bapak nih, masa bapak terus kamu terus. Jadi dia akan merasa bersalah, dia akan merasa bersalah kepada gurunya. Nah, padahal ini sebenarnya tidak bagus untuk mereka. Kenapa? Karena nanti ya tadi kalau misalkan kita tidak ada
dia akan melakukan hal yang sama lagi, akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, kita akan merubah paradigma kita yang pertama, yang awalnya akan menjadi teori kontrol tentang dunia. Jadi stimulus respon ini kita sekarang di sini kita akan berusaha sedikit demi sedikit melakukan perubahan ke arah yang di sini. Yaitu yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Sebenarnya realitas atau kebutuhan kita itu tidak sama. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon satunya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi setiap orang pribadi is unik. Setiap orang mempunyai kepribadiannya masing-masing, mempunyai pandangan yang masing-masing yang berbeda-beda. Tidak bisa dipaksakan untuk melihat hal yang sama, tidak bisa dipaksakan untuk menyamakan suara yang sama. Namun dari perbedaan itu kita mengambil nanti tengahnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Siapa yang bisa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita dulu pernah waktu Pak Haris sosialisasi berinisiatif mengepalkan tangan. Nah, itu Pak Haris nggak bisa membuka tangan kita. Teman kita nggak bisa membuka tangan kita. Yang bisa membuka adalah diri kita sendiri. Jadi kita yang mempunyai kontrol penuh terhadap diri kita sendiri. Walaupun orang menyuruh kita, tapi kalau kita tidak mengizinkan atau kita tidak bergerak sesuai suruhan orang, maka kita tidak akan melakukannya. Jadi kontrol penuh berada pada diri kita sendiri. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berpikir menang kalah. Nah, sekarang kita harus berpikirnya win to win, menang. Kamu menang, saya menang. Sama. Itu konsep paradigma baru. Kemudian lanjut yang berikutnya itu disiplin positif. Apa itu artinya disiplin? Berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, pada awalnya saya mengikuti pembelajaran pendidikan guru penggerak, saya mengalami miskonsepsi tentang pengertian disiplin. Saya kira disiplin adalah taat aturan. Ternyata disiplin bukan taat aturan, yaitu di sini belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Jadi motivasi untuk perubahan anak itu berada dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan atau hukuman atau dari orang lain. Nah, atau penghargaan. Nah, jadi kalau muncul dari dalam diri sendiri, maka akan menumbuhkan yang namanya disiplin atau budaya positif nanti. Oke, apa-apa saja nilai kebajikan? Nah, nilai yang disepakati bersama, nilai lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau di pendidikan kita itu memakai nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Apa saja ya? Di kurikulum Merdeka itu yang dipakai adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman betapa pertemuan Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kalau yang untuk yang ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal
di luar, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme hati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, terjadi dan komitmen. Ini dari IPO, Primary Years Program PYP. Kemudian ada juga keterampilan hidup atau life skill. Apa saja nilainya? Yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Begitu juga murid-murid kita, begitu juga kita sebagai pendidik. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Apa saja yang kita lakukan? Contoh, misalkan di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia, yaitu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Semua orang pasti perlu bertahan hidup. Seperti apa? Mencari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Nah, kemudian ada rasa kasih dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kebiasaan siswa kita itu berada pada kebutuhan dasar ini. Mereka membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin di rumah itu kurang kasih sayang. Jadi di sekolah itu dia berlaku atau berperilaku minta sayang-sayang ya. Ya, minta perhatian. Dia melakukan sesuatu yang membuat perhatian gurunya tertuju pada dirinya. Oke, iya. Kemudian ada penguasaan. Ada juga siswa kita yang kadang-kadang ya, aku di sini yang paling anu, ya kan? Berarti dia memiliki kebutuhan dasar sebagai penguasaan. Seperti apa? Nih, harga diri. Kan harga dirinya tinggi. Kemudian keinginan untuk dianggap, saya ini pintar di sini, jadi suara saya didengar. Jadi kelas seperti itu. Ada juga sebagai pemimpin, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan dasar kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, contoh di sekolahan itu, kalau misalkan ada siswa yang ketika disuruh-suruh, dia kadang beda dengan kita suruh, misalkan kerjakan PR, jadi enggak, dia pengen bebas, mau disuruh-suruh. Lanjut, kesenangan. Nah, kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini akan menentukan bagaimana pembelajaran kita untuk kita berikan kepada siswa. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang 2 ini adalah merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu bukan dari kehendak kita atau dari dalam diri kita, tetapi karena kita untuk menghindari misalkan hukuman, atau untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap seseorang, atau kita ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Diharapkan nanti ya kepada siswa kita harus muncul motivasi intrinsik. Apa sih motivasi intrinsik? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian di sini ada 3 tingkatan, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman seperti apa?
Ciri-cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, bersikap satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini hukuman. Kalau misalkan ada siswa yang datang terlambat, kamu datang terlambat, lari di lapangan 10 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena tidak terencana, tiba-tiba. Jadi tidak dilibatkan siswa. Kalau dilibatkan siswa, jadi kita membuat aturan, kemudian kita libatkan siswa. Nah, itu masuk nanti konsekuensi. Sampai di tingkat paling bagus adalah restitusi. Kemudian kita ke konsekuensi. Konsekuensi itu terencana atau disepakati bersama antara si pembuat aturan dan yang mentaati aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman di sini, ya, masih ada kekurangannya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, membuat catatan, melihat, ya kan, mantau muridnya. Jadi ketika murid tidak dipantau, mereka akan melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang kita buat. Kalau sudah di tahap restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di tahap ini kita melakukan diskusi dengan siswa yang bermasalah atau melakukan pelanggaran, tetapi kita mendorong mereka untuk mencari solusi sendiri dengan arahan dari kita. Jadi solusi bukan dari kita, tetapi dari dirinya sendiri untuk memunculkan tanggung jawab dan muncul motivasi dalam dirinya. Jadi bukan dari guru atau orang lain, supaya bisa menumbuhkan budaya positif. Nah, kita ice breaking dulu sebentar, ya. Jadi penyegaran dulu. Di sini ada sebuah gambar, ya, gambar segitiga, segi 4 dan bulan. Clue-nya adalah tirulah gambar berikut, tapi garis tidak boleh putus dan double. Ya, misalkan begini, ini kan saya mulai dari sini, sini, ke sini, balik lagi ke sini nggak boleh. Jadi harus full semua membentuk garis yang apa nih gambar ini, tapi garisnya tidak boleh putus dan juga ya double. Ada yang mau coba? Ya. Ayo, gimana Bagus? Ya. Mulai dari mana? Mulai dari sini Pak Iman, dari bawah sini. Tiga papan tulis enak ini. Sini ya? Ya, dari situ tarik ke pinggir. Sini. Ya. Terus ke atas. Oh iya, pakai pointer. Yang bagian atasnya, pakai atas. Paling atas, nomor paling atas. Di sini nih. Ya, Tarik sini. ya, Tarik ke atas. ya, Sini. ya, Sini. ya, Sini. ya, Nah, sini. ya, Sini. Itu bulat. ya. Double ini adalah. Nah, apa itu? Ada double garisnya. Ya, Terus naik Terus? terus naik ya, turun. Ya. Turun. Ya. Iya. Ke sini. Ya, habis. dari Dari situ. sini, sini, Ya. Atas. sini, sini, Ya. sini, Ya, masuk. sini, sini. Kadang. Sini. Ya, masuk. Sini. Ya. Tar. Sini. Terus. Terus, Terus putar terus. Stop. Turun. Sini. Ya, kanan. Ya, Double. ke atas. Nah, jangan ada lagi. Itu sudah tadi. Iya. Iya. Habis sudah di situ. Sudah tadi itu Oh, naik ke oke. sana. Iya, betul. Yeay. Tepuk tangan buat Bagus. Luar biasa. Ya, cerdas ini, guru cerdas. Nih, satu lagi. Undangan dan kepala sekolah KB, TK, beserta SD. Kami mohon untuk ke depan. Nah, nih satu lagi. Jadi ini ceritanya Bapak Solikan punya sapi. Ini kandang sapinya nih. TK, Ya, ini ada 3. Satu baris jumlahnya 9. Ini jumlah
jumlahnya 9, ini semua 9. Nah, yang di tengah ini adalah tempat makan sapi atau tempat rumputnya. Nah, si Pak Solikan membeli sapi-sapi lagi. Nah, satu sapi berada di luar kandang. Nah, supaya apa? Sapi ini kan harus dimasukkan ke dalam kandang. Nah, kalau di luar nanti dimakan harimau, tadi maling orang. Ya. Bagaimana caranya atau solusinya? Pak Solikan memindah atau memasukkan satu sapi ini ke dalam kandang tanpa merubah jumlah tiap berisi. Ya. Silakan berpikir dulu. Asal tak. Ya, ini dimasukkan dalam sini. Tetapi jumlahnya nanti di sini tuh 9, sini 9, sini 9, sini 9. Ini membeli apa? Dibuat sih mas. Ayo, ada ide? Iya. Wilmi? Nggak jalan kalau isinya sapi nggak jalan. Isinya harus apa, Pak? Isinya harus medis. Kalau ini sih nggak usah dimasukin. Harus binian. Terima kasih. Bisa, ini tempat rumput nggak boleh. Dilanjutkan dengan Harus dimasukin salah satu. Dewan Guru KB. Tapi tidak merubah jumlah yang barisnya. Nanti Masukkan salah satu jadi tetap 3-3. ya yang lain boleh dipindah ke bapak. Misalkan ini saya masukkan sini, ini saya pindah, masukkan di sini, ya kan? Jadi ini tambah ini 6 tambah 9. Man di sini 3 tambah 7 tambah 3 10. Nah, ya kan 99. Jadi yang ini kita masukkan ke sini atau ke sini boleh terserah. Yang lainnya boleh dipindah. Iya, boleh satunya. Ada yang lain sebenarnya sudah. Ya bagus. Atas 9. Ini Buat sih kok lebih. kasihan Mas Solikan, tetang 10 juta hilang. Apalagi dicontoh orang, dimaling orang. Ini masukin ke sini. Kita coba dulu. Nih, saya akan di sini ya. Gimana? Masukkan di mana nih? Sini kan? Nah, misalkan masuk sini. Ini saya pindah di sini. Nah, jadi yang ini 3 tambah 5 tambah 4 9. Ini 5 tambah 5 3 tambah 3 6 tambah 4 10. Ini 3 tambah 4 7 tambah 3 10. Salah enggak? Nah, berarti bukan pindah ke sini. Satu kandang tuh boleh isinya satu. Boleh. Yang penting jumlahnya nanti adalah 9. Jumlahnya yang penting. Makanya Ya. 6 9 2 9 gitu. Di sini mau 1 boleh, mau 4 boleh, mau 5 boleh. Pokoknya di buat supaya nanti jumlah sini 9, itu 9, ke atas juga 9. susah kayaknya ini Pak. Apa? Nyerah kan? Ada yang bisa? Ya, belum. Satunya telepon ada boleh. Di tengah adalah tempat makan. Nanti dimakan sendirian. Ya, yang dari tempat jatah makan. Ini pasti lebih pada 10. Satu kandang ada yang 4 nanti. Oh, satunya dimasukkan, yang satunya dikeluarkan.
Sama aja itu ceritanya. Ya. Jadi semuanya nanti masuk kandang. Tapi nanti ada satu yang 4, berarti otomatis nanti ada satu yang 2. Satunya 3. 3 tambah 4 kan 7. Tambah 2 9. Kalau yang seperti itu. Posisinya aja nanti yang di mana yang pas supaya ya kertas. Jumlahnya semua harus 9. Ya. Bisa Dari sini kandang. kasih 9. Satu kandang aku bisa 5 wah. 2 9, kanan 9, 2 juga 9. Kesempatan kawan untuk buat. Aman. Yang punya kambing. Ya. Tanggung jawab pasal ikan. Dipindah ke sini boleh, pindah ke tengah. Kita pindah ke atas sini boleh. Pindah ke bawah sini juga boleh. Ya, kayak angka boleh. Dilanjutkan dengan kepala sekolah Iya, boleh SD kan? Gimana? beserta dewan guru dan anak kelas 6. Seluruh dewan guru beserta staf. Apa saya? Ya udah. Belum. Sini kan? Nah, pas hitung-hitungan. Coba dulu balikan. Tanggung jawab. Sapinya kalau tidak dimasukin, diambil orang nanti. Nah, di mana anaknya? Dia masih kan? Kita nyerah dulu. Gom. Jangan saya lupa juga ini. Ya gimana ya? Nah, kalau ibu yang lagi ngitung itu nah. Dah. Ya, oke. Tinggal nunggu bayarnya sama dia. Apapun jawabannya saya Balikan itu 3-3 dari tadi. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Saya kasih tahu jawabannya. Jadi satu sapi ini kita masukin ke kandang di tengah sini. tarian Wonderland 2. Ini kan jumlahnya ada anak-anak SD kelas 5 dan kelas berapa? 6. Mari kita saksikan bersama. Ini ke sini. 10 lah. Nah, berarti ada yang harus dipindah satu. Yang di bawah ini kita pindah ke kiri. Nah, sekarang yang tadi ini berapa jumlahnya? 3 tambah 4 7 tambah 2 9. Ini 3 tambah 4 7 tambah 2 9. 3 tambah 3 tambah 3 9. 3 tambah 3 tambah 3 9. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Ya, saya lanjutkan ya.
posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kita sebagai guru. Pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan menganalisa kita berada di posisi yang mana. Contoh penerapan posisi kontrol kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, biasanya hormat kepada bendera selama 1 jam. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi ketika ada siswa yang melanggar aturan, langsung diberikan hukuman tanpa bertanya kenapa mungkin dia tidak lengkap atributnya, maka tidak ada diskusi lebih lanjut. Jadi tidak melibatkan siswa, hanya melibatkan guru saja, yaitu 1 ahli. Kemudian kalau ini membuat merasa bersalah, kalimat yang biasa digunakan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian posisi teman di sini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi dari kata-katanya ini seakan-akan antara guru dan murid itu berbincang seperti seorang teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu boleh atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini sudah mulai bagus. Mantap. Tetapi di sini masih ada kekurangan. Kenapa? Karena dia masih belum dari dirinya sendiri. Seandainya dia kan nanti saya beri atributnya sendiri. Nah, itu dari kesadaran dirinya sendiri. Kalau yang ini masih motivasi eksternal atau instruksi tadi dari guru. Pemantau ini sifatnya dia guru itu selalu mencatat atau melihat atau memantau apa yang dilakukan oleh murid-murid. Kemudian dicatat lingkungan, misalkan dia melanggar beberapa ini, konsekuensinya apa? Ini sudah bagus, ada keterlibatan antara murid dan siswa. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kalau posisi kita sebagai manajer, ini ada diskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Misalkan di sini siswa tidak menghargai, tidak langsung kita panggil siswanya untuk diberi hukuman. Tetapi kalau kita sebagai manajer, kita akan berdiskusi dengan siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita melemparkan pertanyaan kepada dia untuk memberikan dia kesadaran tentang apa yang telah dia langgar, apa yang telah dia lakukan. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Nah, kemudian kita memberikan tawaran kepada siswa tersebut. Apakah siswa tersebut bersedia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut? Inilah yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka Mengajar, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Oke, nah sekarang mari kita diskusikan bersama. Pada posisi kontrol apakah aku, kalau misalkan ada kata-kata atau kalimat seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, kira-kira masuk posisi kontrol yang mana? Ya, dapat ancaman. Wali murid dari siswa Tadi kan ada kepada Bapak Wahidin, kami persilakan. Penghukum lah, penghukum. Ya, betul sekali. Patuhi aturan saya atau awas. Ini penghukum. Oke. Betul. Kemudian kalimat berikutnya. Posisi kontrol apakah aku? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini. Tadi ada penghukum, buat rasa bersalah, teman. Oke, buat rasa bersalah. Kita cek. Ya, benar.
Ya, lanjut. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Tadi ada pemantau, manajer, teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Manajer, pemantau, teman. Ya, kita lihat. Ya, manajer. Ya. Iya. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak ya. Teman. Ya, kelihatan ya. Jadi dari kalimatnya ini demi Bapak ya. Jadi seakan-akan dia dekat dengan temannya. Ini sebenarnya bagus, tetapi ini ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Ya kalau kadang-kadang ya kalau kita terlalu dekat dengan murid itu kadang bisa kelewat batas. Kalau kita berdua aja berarti atau lihat orang, apa? Takutnya nanti pandangan orang terhadap murid kita menjadi buruk. Kenapa? Ya karena guru dengan muridnya sama seperti teman. Gimana? Kita kalau kayak teman macam-macam kan bahasanya kadang-kadang di luar batas lah. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini termasuk dari kontrol apa nih? Tadi ada teman, kemudian penghukum, ada pembuat rasa bersalah, manajer dan pemantau. Ini pemantau ini, Pak. Ini pemantau. Iya, benar sekali, bagus. Pemantau. Nampaknya sudah bisa semua nih, sudah memahami posisi kontrol yang telah disampaikan. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Di antara kelima posisi kontrol yang ini tadi, kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan yang mana? Mungkin bisa satu-satu menyampaikan sedikit. Pak Ayudin, persilakan. Terima kasih untuk hewan yang mungkin biasa kita lakukan kebanyakan itu adalah penghukum. Kadang kita melihat anak melakukan suatu kesalahan terus timbul di pikiran satu-satunya adalah hukuman kepada anak. Padahal sebenarnya untuk menghukum anak itu kemungkinan tidak bisa menyelesaikan apa yang dia inginkan, sehingga anak merasa dia itu selalu disalahkan oleh guru terus. Nah, makanya mungkin yang bagus itu adalah kita sebagai pemantau. Apa yang diinginkan kita selalu memantau sehingga anak bisa mencegah apa yang dia lakukan, yang itu biasanya ada rasa bersalah dia dipelajari dalam kemudian. Ya, terima kasih Pak Ayudin. Lanjut Bapak Solikan. Jauh daripada sebelum kami antar ke tempat berkunjungan, mari kita akan menunjukkan. Kalau ini Pak Iwan, kalau di dalam kelas biasanya kalau untuk membuat siswa agar mentaati sebuah aturan itu biasanya di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran itu yang pernah saya lakukan pribadi yaitu menerapkan posisi kontrol itu sebagai teman terus sama sebagai apa itu tadi ya yang membuat merasa bersalah. Nah itu Pak, karena kalau siswa itu memang benar-benar melakukan kesalahan yang mungkin di luar kebiasaan murid itu, kalau dalam bidang pembelajaran tertentu itu akan masukkan ke ruang BK kan seperti itu. Jadi kalau pengalaman pribadi untuk membuat siswa agar
mungkin mentaati peraturan itu ya yang pertama yang pembuat merasa bersalah ini, dan yang kedua teman itu yang pernah saya lakukan. Halo, halo, nah kontekan lagi. Kontekan. Ketemu aku saya. Ya. Diselingi penampilan tarian Yamko dari KB Fajar Tawakal. Kepada Ananda dipersilakan. Diketok sekali bang. Sambil ngomong. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak mau ya bang. Nggak punya masalah. Banting ya bang. Nah, selesai kalau. Nah, kan lebih ya. Ya. Penerapan posisi kontrol. Yang pernah balikan lakukan. Kalau saya Paket sendiri berada di mana nih kira-kira? saya ya di posisi teman sama pemantau ya Pak. Lanjut, Bu Elmi, silakan. Ya, kalau saya Pak, yang biasanya tuh saya bisa jadi teman, Ya, bisa juga sebenarnya Pak. Saya bisa jadi teman, tapi kalau misalnya kadang kalau jadi teman tuh kayak anaknya tuh kayak udah menghargai gitu juga Pak. Kan Iya. namanya kita dekat. ya. Jadi kadang kalau misalnya saya gede sudah jadi dihukum. Jadi kalau sudah jadi penghukum tuh baru misalnya sudah dikasih hukuman tapi tetap diulangi ya, jadi saya jadi yang membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah tuh kalau misalnya dia kan sudah saya kasih hukuman terus tuh masih dilakukan lagi, saya biarin aja Pak. Jadi kalau misalnya dia lagi butuh apa kan dia sama saya ya kan dia Iya. ya kayak gitu. Oke, terima kasih Bu Elmi. Lanjut, Bu Haji. Berdasarkan apa yang saya lakukan selama ini, menurut saya berada di posisi pembuat rasa bersalah dan pemantau. Iya. Tapi dengan adanya pemaparan dari Pak Iwan dari budaya positif, ternyata seorang guru itu seharusnya berada pada posisi manajer. Ya. Jadi masalah akan diperbaiki. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah berpendapat memberikan opininya masing-masing tentang pengalaman mengajarnya. Jadi saya pribadi pun pada awalnya sebelum mengikuti pembelajaran di guru penggerak ini, saya berada di pada posisi kontrol sebagai penghukum, teman dia juga, pemantau dia juga. Yang diharapkan oleh pemerintah dan kurikulum Merdeka Mengajar itu seyogianya kita berada pada posisi kontrol manajer. Ya. Kenapa? Karena untuk menumbuhkan tadi motivasi dan prinsip di dalam diri siswa supaya dia menjadi pribadi yang ketika membuat kesalahan mampu mencari solusinya sendiri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan siap melakukan atau memperbaiki kesalahan dilakukan tanpa ada dorongan atau motivasi dari luar, karena dia sadar dengan perbuatan sendiri ya. Jadi untuk merubah itu tidak gampang ya seperti itu. Memang kita sedikit demi sedikit mengubah kebiasaan kita yang lama. Memang kalau dulu jujur saja waktu saya kuliah yang paling saya rasakan adalah hukum.
saya masih ingat ketika tidak hafal suruh maju ke depan, kemudian kelima saya dicoba, padahal itu masih positif di sini. Kalau orang belajar belajar kita bisa tarik di telinga tambah sakit, sini masih biru saya blow. Jadi langsung nangis itu, langsung pulang. Jadi nggak sampai selesai sekolah langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena tadi kita merasa malu, kita juga merasa sakit, dan akhirnya ya alhamdulillah saya pun tidak dendam pada guru. Tapi karena kita zaman sekarang berbeda, kalau kita lakukan seperti itu, murid sekarang ini pendendam. Ya orang tua juga. Jadi yang paling cocok adalah posisi manajer. Kemudian lanjut berikutnya materi keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan atau membuat keyakinan kelas di kelas. Nah, dalam pandangan Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu penting atau tidak? Kalau penting, kenapa? Kalau tidak penting, kenapa? Mungkin ada Bapak Ibu yang bersedia memberikan opininya atau pendapatnya tentang keyakinan kelas. Bapakmu Arafah SPD kepada Bapak kami persilakan. Coba aja. Keyakinan kelas menurut Bapak Ibu, menurut Ibu Edi, apakah perlu dilakukan dan kenapa perlu adanya keyakinan kelas? Perlu, Pak. Ya. Karena kan dengan adanya keyakinan kelas itu para siswa itu merasa ada tanggung jawabnya. Ya, ada tanggung jawabnya, misalkan berpakaian yang rapi ke sekolah. Jadi kan mereka tidak sembarangan. Ada keyakinan kelasnya, misal harus Senin pakai baju apa gitu kan. Nah, jadi mereka nggak sembarangan, bajunya harus dimasukkan, tidak keluar. Jadi dengan ada keyakinan kelas sehingga kelasnya menjadi lebih tertib, teratur, nyaman, dan juga pembelajaran menjadi lebih efektif. Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Haji tadi. Keyakinan kelas itu penting untuk dibuat di dalam kelas. Kenapa? Ya, kesepakatan. Tapi kalau keyakinan ini, kenapa dia menggunakan kata keyakinan di sini? Kalau dulu kan kita ada namanya peraturan kelas, ada juga kesepakatan kelas. Sekarang bahasanya diubah menjadi keyakinan. Keyakinan ini apa yang kita yakini. Kalau kita punya keyakinan, biasanya kita akan menjalankan keyakinan tersebut tanpa adanya dorongan dari orang lain atau motivasi dari luar. Keyakinan kelas ini kita bentuk berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi antara guru dengan siswa, tidak hanya guru saja, tetapi siswa juga ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya mereka menyadari aturan yang mereka buat sendiri, bukan aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tapi mereka sendiri yang buat bersama dengan guru, kemudian diterapkan di sekolah, kemudian dilakukan di sekolah. Nah, nanti setelah keyakinan kelas ada yang namanya keyakinan sekolah untuk tingkat lebih lanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Jadi yang asalnya kalimat-kalimatnya negatif kita rubah menjadi kalimat positif. Contoh, misalkan jangan ribut, kita rubah kata-katanya menjadi menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika ada orang lain berbicara, mereka jangan ribut, dirubah kata-katanya menjadi kalimatnya positif. Nah, misalkan lagi tidak boleh terlambat sekolah, itu kan kalimatnya negatif, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Jadi kalimatnya menjadi positif. Kenapa positif? Kadang kalau negatif itu misalkan jangan datang terlambat, malah sering datang terlambat. Karena penelitian mengatakan bahwa kata-kata jangan itu yang akan diingat, yang sangat mudah diingat. Jadi yang tertanam di alam bawah sadarnya adalah jangan. Misalkan jangan main HP, malah main HP
Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas dengan menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Misalkan kita singkat saja, padat dan Kalau dimengerti. kalimat ini kita renungkan, Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah apa yang sehingga mudah disampaikan oleh diterapkan. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi kita. perwakilan Dengan nanti disesuaikan dengan kondisi orang di kota, kan? Kemudian semua warga sekolah atau di kelas dilibatkan saat membuat mudah-mudahan anak-anak kita keyakinan ya kelas. Allah Siapa yang buat keyakinan kelas ini? berkisah untuk sementara di siswa sini, dengan namun tidak gurunya. Oke. mengurangi Lanjut. Terakhir, penghormatan kami kepada selanjutnya yaitu Bapak segitiga restitusi. yang sedianya Apa itu segitiga memberikan restitusi? anaknya dari Segitiga restitusi adalah sebuah pendekatan tahun yang yang dilakukan pertama guru untuk sampai memecahkan masalah atau problem yang dialami oleh alhamdulillah ini suatu proses dialog yang kami dilakukan oleh melakukan guru proses agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan pembelajaran bertanggung yang jawab. tidak Jadi dimaksudkan di sini mandiri Sebentar. maksudnya adalah Mungkin siswa saja. tersebut nanti akan menyadari sendiri dalam proses perilaku yang telah itu dia lakukan dan kemudian dia akan mencari solusi ada sendiri dengan kekeliruan, gurunya tadi dibantu ada gurunya dan kesalahan, menjadi siswa ada yang kehilapan. bertanggung jawab. Ada Yang 3 dilakukan oleh langkah, ada 3 cara saya dalam sendiri penerapan segitiga maupun restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian terakhir menstabilkan identitas. Seperti apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses bagian sesungguhnya dari proses pembelajaran. kebiasaan Jadi pada tahap ini kita daripada tidak menghardik kesalahan siswa kita. dengan kesalahan tersebut. Misalkan Jadi kalau ada si A membuat keyakinan yang kesalahan diberikan langsung, oleh anak kamu itu bapak begini ibu ini langsung kita dari polis guru seperti itu ya. kami, Tidak, tapi kita adalah sebuah berikan pandangan dulu. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bahwa dirinya ini dihukumi, ya. terhadap Kemudian tapi dia merasa bahwa terjadi dialog antara siswa dan intinya ini Bapak, bapak ibu juga pernah melakukan hal itu. anak-anak Ketemu kita siswa yang melanggar aturan, selamanya jadi kita berikan apa namanya ini, Tetap kita stabilkan identitas, kita stabilkan dirinya dulu saya, dengan kita juga pernah melakukan hal yang sama terhadap guru-guru dirinya. SD 016 Ibu bapak tidak mencari siapa kapan yang itu salah, itu tapi punya ibu anak bapak pun dengan anak mencari kecil solusi juga. dari permasalahan. Mengapa demikian? Karena Biasanya kata-kata harus ini muncul ini saat bahwa tahap menstabilkan identitas. Intinya di sini anak-anak adalah itu bahwa setiap orang yang kami melakukan kesalahan berkumpul berapa itu manusiawi. tahun. Jadi tidak ada manusia yang bebas Kami anggap tanpa kesalahan. anak-anak kita Pasti semua orang punya kesalahan. Karena memang tidak ada manusia yang kata-kata kasar dan sempurna. lain sebagainya. Itu ciri utamanya. Kita mengakali Setelah itu langkah kedua yaitu validasi hanya itu tindakan satu bentuk. yang salah. Kita menanyakan kepada siswa, kenapa kamu berbuat seperti itu? Tapi kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah, jadi kita memberikan pertanyaan kepada dia untuk menyadari kesalahan yang telah dia lakukan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan dia membela diri, Silahkan ya, saja sampai karena membela dirinya terlalu berlebihan, mungkin sampai menonjok temannya, nanti terjadi perkelahian, ya, seperti itu. anak-anak Jadi dia Bapak Ibu melakukan atau melindungi Bapak sesuatu yang Ibu. berharga buat dia. Kemudian Kalau kamu melakukannya karena nanti Bapak Ibu, nanti sesuatu yang anaknya begini. Nah ini mirip-mirip ya. sedikit mengalami Jadi cirinya di sini harus dia santai atau siswa tadi dan anaknya tidak mau. melakukan sesuatu itu punya alasan. Jadi apa Alasan tadi kan kita yang kembali ke menjadi suatu kebutuhan ketika dasar anak-anak manusia. apa, Ada 5 tadi. kita berikan arahan Makanan, manakala kemudian ya, perhatian, sependapat kasih dengan sayang. kita, boleh saja Dia kita melakukan sesuatu itu arahan, berdasarkan itu. tetapi kalau Apa tidak tujuan dia? dipaksa. Jadi mungkin Banyak ada pertanyaannya di sini. sekolah yang Validasi menanti tindakannya. kedatangan kita ini Kemudian menanyakan keyakinan. tiga juga. Nah, ini tadi gunanya keyakinan kelas tadi. Setelah dibuat keyakinan kelas, di sana kemudian ada yang melanggar. Nah, kita akan bisa banyak mengaitkannya dengan jadi terserah segitiga Bapak Ibu restitusi tadi. memberikan Pada kesempatan ini, misalkan yang begini, jelas saya ingin melihat ada pertanyaan apakah keyakinan kedepannya kelas yang kita anak-anak yakini? kita bisa Kita ajukan pertanyaan menjadi kepada siswa posisi tersebut. Nanti dia akan kami yang sudah mengingat kembali hampir kesepakatan punah. kelas yang telah dia buat. Semoga Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? bibit-bibit baru
Pertanyaan-pertanyaan ini ditujukan yang kepada bisa siswa tampil untuk menyadarkan Eh, siswa tentang jadi, keyakinan kelas yang telah dibuatnya selain tadi. guru, Jadi secara saya tidak sebagai sadar ke kita depannya. mendorong siswa Saya untuk kira, meyakini keyakinan menutup yang kemungkinan. telah mereka sepakati, Mungkin saya dan nanti dia akan tidak mencari banyak solusi bagaimana memberikan untuk mengatasi masalah atau arahan dan masalah lain-lainnya tersebut. karena kemarin sudah Oke. diberikan. Akhirnya, Saat akrab, berakhir sudah presentasi kehilangan diseminasi yang tak terlupakan. penerapan budaya positif yang Engkau saya sampaikan. terpaksa melayani Sebagai penutup, ini kasar. saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. mencipta Dalam penerapan program disiplin Esok positif, hari, hendaknya guru memiliki tebar, standar kepribadian pesona, profesional berkaca. dan sosial yang baik, di mana guru mampu Karya merefleksikan darimu, dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sunanti, Bagaimana perjalanan Selamat. dirinya sebagai amor Muara atau Penambang, manajer 12. yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang Dengan mandiri, berakhirnya merdeka, ini, dan maka berakhirlah bertanggung sambutan. jawab. Baik, Tidak ada kata-kata terima yang kasih atas kehadiran Bapak Ibu Wabillahi semua. taufiq wal hidayah. Salah hilang Wassalamualaikum mohon dimaafkan. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah kita ucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan teman dan Bapak di kelas dan di sekolah ini. Gimana kabarnya hari ini? Nah, masih semangat? Ya, semangat pagi ya. Kalau saya bilang semangat pagi, kalian pagi. Bisa? Semangat pagi. Pagi. Oke, saya minta waktunya sebentar. Kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Oke. Yang pertama itu bersifat abstrak. Sinematik. Ya sudah, silakan nempel di papan tulis. Pindah. Tuh, di situ tahu. Sini, jangan jauh-jauh. Dapat sini. Kasih nama ya.